Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sabrina Maulidi dengan NIM 2022512116. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS praktikum pemrograman jaringan. Nah, yang pertama yaitu kita membuat server dan klien. Yang pertama yaitu kita membuat library yaitu import socket, import SSL, import threading, dan import OS. Nah, yang pertama yaitu server create dan server key. Server ini untuk periksa apakah file sertifikat dan kunci ada. Nah, di sini yaitu file ini SSL ini server key dan kunci privat yaitu sertifikat. Nah, ini sertifikatnya. Ini yaitu file sertifikat SSL. Nah, selanjutnya ini yaitu sertifikat digunakan untuk ini kunci server digunakan untuk mengenkripsi komunikasi antara server dan klien. Selanjutnya yaitu ini untuk memeriksa keberadaan file, sertifikat, dan kunci. Jika salah satu tidak ditemukan, server ini akan berhenti. Nah, selanjutnya yaitu membuat konteks SSL. SSL create default ini berfungsi untuk membuat konfigurasi SSL untuk komunikasi aman. Dan yaitu load create chain ini berfungsi untuk memuat file sertifikat dan kunci untuk menginskripsi data. Selanjutnya yaitu ada fungsi untuk menangani setiap klien. Fungsi ini berjalan di thread terpisah untuk setiap klien. Nah, di sini ada client socket ref yaitu untuk menerima data dari klien. Selanjutnya yaitu ada client socket sendal, ini digunakan untuk mengirimkan respon kembali ke klien. Nah, klien ini jika koneksi terputus, klien dihapus dari daftar. Selanjutnya yaitu untuk mengirim pesan ke semua klien secara aktif. Nah, fungsi ini digunakan untuk memungkinkan server mengirim pesan ke semua klien secara bersamaan. Klien yang tidak aktif akan gagal menerima pesan akan dihapus dari daftar tersebut. Selanjutnya yaitu konfigurasi server. Nah, ini hostnya itu 0.0.0.0. Terus portnya kita membuat 500.000. Nah, host ini itu untuk server mendengarkan koneksi dari semua alamat IP. Dan port ini untuk tempat server berjalan. Nah, di sini ada ini membuat soket. Terus ini membungkus soket dengan SSL, yaitu membungkus untuk komunikasi transkripsi. Selanjutnya di sini ada daftar untuk menyimpan semua klien yang terhubung. Client log ini atau trading log ini digunakan untuk mengamankan akses ke daftar klien. Selanjutnya ada menangani koneksi klien. Di sini ada server socket accept. Ini digunakan untuk menunggu koneksi baru. Dan trading thread ini untuk membuat thread menangani setiap klien secara independen. Nah, yang terakhir yaitu penanganan penutupan server. Di sini ada keyboard interrupt. Keyboard ini itu server dapat dihentikan dengan menekan Ctrl plus C. Ini. Terus semua koneksi klien ditutup dengan aman sebelum server berhenti. Nah, selanjutnya yaitu ada klien.
klien di sini yaitu kita import 3. Import library yang dibutuhkan yaitu kita butuh soket untuk membuat koneksi jaringan dan SSL untuk mengamankan koneksi menggunakan protokol SSL atau TLS. Yang terakhir yaitu threading untuk menangani proses penerimaan pesan secara paralel. Nah, selanjutnya yaitu ada konfigurasi server. Kita membuat host yaitu 127.0.0.1. Ini yaitu alamat server lokal dan kita menggunakan port 5000. Nah, ini server grep ini untuk sertifikasi server ini. Terus kita membuat SSL. Konteks, objek konteks SSL yang mengatur parameter keamanan koneksi. Dan check hostname yaitu digunakan untuk memeriksa kesesuaian nama host dengan sertifikat SSL server. Ini dinonaktifkan untuk pengujian lokal. Selanjutnya yaitu ada konteks verify mode. Ini yaitu untuk memverifikasi sertifikat server diabaikan. Untuk mengabaikan verifikasi sertifikat. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi untuk menerima pesan dari server. Nah, fungsi ini dijalankan dalam thread terpisah untuk mendengarkan pesan dari server tanpa mengganggu loop utama. Client socket ini berfungsi untuk menerima data dari server dengan ukuran maksimal 1024 byte. Nah, jika server mengirimkan pesan, itu akan ditampilkan di layar. Jika koneksi terputus, program keluar dari loop. Selanjutnya yaitu ada membuat soket untuk koneksi. Client soket ini digunakan untuk membuat soket dengan protokol IP format dan membungkus soket dengan TLS atau LS untuk keamanan. Selanjutnya yaitu koneksi untuk terhubung ke server. Selanjutnya ada membuat thread untuk mendengar atau mengirimkan pesan. Nah, di sini ada reserver message. Ini digunakan untuk membuat thread baru untuk menjalankan fungsi. Daemon true. Ini thread akan otomatis berhenti saat program utama selesai. Selanjutnya yaitu ada interaksi antara klien dan server. Nah, ini user memasukkan mulai dari input. Lalu jika pesan adalah exit, program keluar dari loop. Client socket sendal berfungsi untuk mengirim pesan ke server dalam bentuk byte. Nah, yang terakhir ini ada penanganan server. Ini jika ada kesalahan seperti kegagalan koneksi, program mencetak pesan error. Terakhir yaitu finally ini untuk menutup soket dan mencetak pesan bahwa koneksi telah terputus. Nah, kita akan mencobanya. Kita pertama nyalakan server untuk putri 123. Selanjutnya kita menyalakan klien. Nah, ini sudah sukses. Kita akan mengirimkan pesannya. Ini, halo. Ini kita, hey. Servernya kita mengirimkan hey. Nah, kita akan di sini. Nah, ini sudah saling koneksi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.